saya Rahayu Japar dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. BPBD Nusa Tenggara Barat menetapkan 8 kabupaten kota berstatus siaga darurat kekeringan akibat kemarau. Terlibat tindak pidana perdagangan orang, 2 wanita dan seorang pria di Mataram diringkus polisi. Keuntungan menurun, pedagang kaki lima di Lombok Barat keluhkan kenaikan harga ayam. Dinas Pendidikan mencatat sejumlah sekolah dasar di Kota Mataram kekurangan siswa baru pada penerimaan peserta didik Juni lalu. 5 sekolah dasar yang memiliki siswa baru di bawah 10 orang meliputi SDN 15 Mataram, SDN 19 Mataram, SDN 31 Mataram, SDN 11 Ampenan, dan SDN 14 Ampenan. Kekurangan siswa diduga disebabkan jarak sekolah yang berdekatan serta tidak meratanya serapan siswa baru melalui sistem PPDB zonasi. Penggabungan sekolah yang kekurangan siswa masih dikaji dinas terkait sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan penguatan manajemen sekolah. Dengan lahirnya peraturan Wali Kota nomor 22 tahun 2022 tentang merger penggabungan 2 sekolah jadi satu atau penutupan sebuah sekolah itu sudah ada peraturan wali kotanya. Nah, sekarang kita sedang melakukan kajian apakah sekolah tersebut nanti kita akan melakukan regrouping atau tidak. Ya perlu kita analisis secara komprehensif kan. Siap. Berarti secara otomatis kemudian nanti kalau kajiannya telah di merger ini Pak Kadis ya? Ya harus di merger dan harus bergabung dengan sekolah yang terdekat. Proses penggabungan sekolah diharapkan mampu mengefisiensi anggaran daerah yang selama ini dikeluarkan untuk operasional sekolah. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Sejumlah sekolah menengah pertama di Kabupaten Lombok Barat kekurangan siswa pada penerimaan pendaftaran siswa baru sistem zonasi tahun ini. SMPN 5 Lingsar misalnya, yang hanya mampu menjaring 10 siswa baru dalam satu rombongan belajar. Jumlah tersebut sangat kurang jika dibandingkan dengan sekolah lain yang jumlah pendaftarnya mencapai 300 siswa dengan 10 rombongan belajar. Sekolah telah melakukan berbagai cara menarik minat orang tua agar mau menyekolahkan anaknya, namun dari tahun ke tahun peminatnya semakin menurun. Saat ini jumlah total siswa dari 3 rombongan belajar mulai kelas 7 hingga 9 hanya berjumlah 38 siswa. Manusianya dengan sarana prasarana, hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan atasan, selalu saya berpikir untuk mencari inovasi baru agar kembali sekolah ini bisa dipercayai, dikenal, dan bermutu. Sampai saat ini berapa yang kemarin masuk? Jumlah siswa dari awal pendaftaran sampai sekarang tetap berada di 10 orang. Kelas berapa sekarang? Kelas 7. Masuk sini? Masuk berarti ya kalau kelas 7 ya? Ya, Kenapa milih SMP 5 deh? karena dekat Pak. Nah, terus? Karena walaupun sedikit murid, yang penting Semangat ya? ya semangat. Yang Tadi penting semangat. mimpin doa loh, hebat sekali. Ya, Gimana perasaannya sudah masuk ini, mulai belajar? senang. Pemerintah daerah diminta memperketat penerapan sistem zonasi serta mendukung peningkatan fasilitas sekolah agar lebih inovatif sehingga mampu menarik minat siswa baru. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyatakan kelangkaan gas LPG 3 kg di masyarakat akibat tidak terpenuhinya kuota di daerah. Dinas Perdagangan setempat mencatat, dari usulan 27.000 tabung gas yang diusulkan, pemerintah provinsi hanya menyalurkan 24.000 tabung saja.
Pemda menduga tingginya penggunaan gas 3 kg untuk sektor industri juga menjadi faktor utama terjadinya kelangkaan. Pemda berjanji akan meningkatkan pengawasan pemakaian gas LPG agar tidak disalahgunakan karena diperuntukkan bagi warga kurang mampu. Tapi ini juga sebenarnya disebabkan juga mungkin karena banyak industri kita, industri kecil menengah kita itu yang masih menggunakan tabung LPG. Sementara tabung LPG 3 kiloan itu kan sebenarnya untuk masyarakat miskin gitu. Nggak ada gas di rumah? Ini udah 2 kosong, udah seminggu ini. Ini habis, ini kecewa nggak, Bu? Kecewa banget, Pak. Jualan nggak di rumah? Iya, jualan. Jualan nasi. Masa pakai apa tuh sekarang kalau nggak ada gas? Nggak tahu, terpaksa kita libur masak. Untuk memastikan penyaluran gas LPG tepat sasaran, Pemda berencana akan menerapkan pembelian gas 3 kg melalui aplikasi agar mudah diawasi dan bisa dipantau ketersediaannya. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Pembangunan kawasan industri hasil tembakau di Desa Barabali, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah disorot para wakil rakyat. Legislator menilai pembangunan KIHT di wilayah tersebut kurang tepat karena bukan menjadi wilayah sentra pertanian dan penghasil tembakau. Kawasan industri tembakau seharusnya dibangun di wilayah lumbung pertanian seperti di Kecamatan Praia Timur atau Janapria. Anggota DPRD menilai pembangunan KIHT di kawasan yang tidak tepat justru hanya akan memboroskan anggaran daerah karena khawatir tidak terpakai. Lokasinya betul tidak sesuai. Misalnya ini petani tembakau paling besar ada di Praia Timur, kok dibangun di Barabali. Ini tentu menjadi pertanyaan sebenarnya. Agar jangan sampai terkesan, kan banyak pengalaman kita. Semua proyek-proyek ini dibangun terkesan hanya untuk menghabiskan anggaran tanpa melalui pertimbangan apakah ini sudah sesuai atau tidak. Merespons hal itu, Pemda menyatakan pemilihan kawasan Barabali sudah tepat karena berada di jalur ekonomi. Itu kan jalurnya. Kedua memang dari aspek tata ruang kan lebih mudah kemana-mana di sana. Untuk lakukan produksi kalau yang di Barabali itu. Jalur provinsi juga kan dari Jalan provinsi, jalan nasional di dekatnya itu. Kemudian akses kemana-mana lebih gampang di sana. Kawasan industri hasil tembakau dibangun di lahan seluas 1,3 hektar dengan anggaran 4 miliar rupiah diharapkan bisa menjadi salah satu kawasan ekonomi baru yang mampu menyerap tenaga kerja lokal. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.